Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum biokimia, koagulasi dan titik isoelektrik protein pembuatan tahu. Sebagai tugas praktikum biokimia yang diampu oleh Ibu Hanifah Setiawati. Disusun oleh saya, Muflihatun Nailil Muna, NIM 1908076062 dari kelas pendidikan kimia 5C. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Kita masuk pada dasar teori. Protein berasal dari kata Yunani kuno, proteos, artinya yang utama. Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa protein sangat penting bagi kehidupan. Protein tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen, serta unsur lainnya seperti P dan S yang membentuk unit-unit asam amino. Protein berfungsi sebagai pembangun struktur biokatalis, hormon sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, dan bahkan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi. Tingkat organisasi struktur protein dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, struktur primer, sekuens unik asam-asam aminonya. Kemudian struktur sekunder, akibat dari ikatan hidrogen di antara bagian-bagian berulang pada tulang punggung polipeptida. Kemudian struktur tersier, bentuk keseluruhan polipeptida sebagai hasil dari interaksi antara rantai-rantai samping yang berupa berbagai macam asam amino. Kemudian yang keempat, struktur kuartener, struktur keseluruhan yang merupakan hasil dari agregasi subunit-subunit polipeptida. Asam amino dikelompokkan berdasarkan sifat rantai sampingnya. Sifat-sifat fisik dan kimia rantai samping menentukan ciri unik suatu asam amino tertentu, sehingga mempengaruhi peran fungsional dalam polipeptida. Peptida tersusun dari beberapa asam amino dan merupakan rantai di mana gugus karboksil asam amino yang satu dihubungkan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui suatu ikatan peptida. Kedelai merupakan tanaman yang memiliki kandungan protein sekitar 35-40% berdasarkan berat kering, sehingga kedelai menjadi sumber protein yang relatif murah untuk dikonsumsi manusia. Protein kedelai mempunyai kandungan lisin yang tinggi. Lisin merupakan asam amino pembatas pada produk yang berasal dari biji-bijian, termasuk beras, kaya akan asam amino yang mengandung atom belerang, metionin, dan sistin. Menurut standar industri Indonesia, tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari susu kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Atas bahan kering, tahu mengandung 59,18% protein, 30-24% lemak, 2,69% abu, dan 7,89% karbohidrat. Tahu juga merupakan sumber kalsium. Mineral lain yang terdapat dalam tahu adalah besi, fosfat, kalium, natrium. Selain itu, tahu juga mengandung vitamin B dan vitamin E. Tahu diperoleh dari susu kedelai yang dikoagulasi dengan berbagai jenis koagulan. Koagulasi terjadi karena adanya cross-linking molekul protein pada susu kedelai dengan kation divalen. Faktor-faktor penggumpalan tahu antara lain varietas bahan dasar, presentase protein dalam kedelai, suhu pemanasan, suhu kedelai, suhu penggumpalan, pH, tipe penggumpalan, dan lain-lain. Berbagai macam penggumpalan yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama tipe nigeri atau klorida, magnesium klorida, kalsium klorida, dan air laut. Kemudian tipe yang kedua tipe sulfat yaitu kalium sulfat, magnesium sulfat. Tipe yang ketiga glukono yaitu delta lactone. Dan yang keempat tipe asam sitrat, dan asam laktat. Penggumpalan protein susu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan pemberian enzim penggumpalan protein atau enzim proteolitik dan dengan pemberian senyawa asam. Dengan percobaan ini menggunakan asam cuka.
dan juga bisa digunakan jeruk nipis ataupun belimbing wuluh. Namun karena ketersediaan yang ada di sekitar memudahkan untuk menggunakan asam cuka. Konsentrasi asam cuka yang baik untuk membuat tahu adalah sekitar 5%. Padatan tahu yang terbentuk dalam susu kedelai kemungkinan besar adalah gula terlarut dan protein dengan berat molekul rendah. Semakin tinggi tingkat keasaman pada agen pengendap, maka pH agen pengendap semakin kecil. Titik isoelektrik adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak ketika diletakkan dalam medan listrik. Harga pH isoelektrik berbeda-beda untuk tipe macam protein. Pada pH isoelektrik, susu protein sangat mudah diendapkan karena pada saat itu muatan listriknya 0. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, di mana alat-alatnya ada blender, mangkuk, saringan, gelas, kompor, pengaduk, kain, panci, dan alat pres. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan di sini, kita perlu menyiapkan 75 gram kedelai, air, dan asam cuka. Untuk airnya di sini sekitar 750 ml. Kemudian ini ada MSDS dari bahan-bahan yang digunakan, yaitu MSDS dari air dan juga asam cuka. Pada langkah kerja di sini terdapat 2 tahap, di mana pada tahap yang pertama yaitu tahap pembuatan susu kedelainya, kemudian tahap kedua yaitu pada proses pembuatan tahu. Nah, untuk pembuatan susu kedelainya di sini kita siapkan 75 gram kedelai yang telah kita rendam selama 12 jam. Kemudian kita pisahkan air rendamannya setelah 12 jam dan dicuci bersih. Kemudian kita tambahkan 750 ml air, lalu kita blender selama 3 menit untuk mendapatkan ekstraknya. Setelah itu kita saring hasil blenderan kedelai menggunakan kain dan ditampung dalam suatu wadah. Lalu pada tahap yang kedua yaitu pada pembuatan tahunya. Di sini kita siapkan susu kedelai tadi yang telah kita buat. Kemudian kita siapkan 5 wadah gelas yang dimana nanti masing-masing gelas kita masukkan sekitar 100 ml susu kedelai. Kemudian setelah mendidih kita masukkan asam cuka pada masing-masing gelas dengan takaran yang berbeda, dimana pada gelas 1 kita masukkan 0,1 ml asam cuka atau sekitar 2 tetes, gelas 2 0,2 ml atau 4 tetes, kemudian pada wadah yang ketiga 0,3 ml atau 6 tetes, kemudian wadah yang keempat 0,4 ml atau 8 tetes, dan yang terakhir 0,5 ml atau sebanyak 10 tetes. Kemudian kita aduk secara perlahan pada masing-masing wadah hingga terbentuk suatu gumpalan. Setelah itu kita diamkan hingga dingin. Setelah gumpalan dingin kita saring menggunakan kain, kemudian kita press atau kita timpa dengan benda yang berat. Setelah itu kita dapat mengamati hasil dari terbentuknya tahu tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Pertama-tama kita siapkan 75 gram kedelai, kemudian kita rendam selama 12 jam. Kemudian kita bersihkan. Kita tambahkan 750 ml air. Itu susu kedelai yang sudah kita blender, kita saring menggunakan kain. Nah, ini merupakan susu kedelai tadi yang sudah kita saring. Kemudian tiap gelas kita isi sebanyak 100 ml.
Kemudian selanjutnya kita masukkan 100 ml susu kedelai pada gelas A ke dalam panci dan kita panaskan hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kita tambahkan 2 tetes asam cuka. Kemudian kita aduk hingga terdapat gumpalan. Kemudian pada gelas yang kedua, ke gelas B, kita panaskan juga. Jadi kita tambahkan 4 tetes cuka pada tabung yang kedua, pada gelas yang kedua. Lalu kita aduk. Kemudian pada gelas yang C kita masukkan dan kita panaskan juga dengan penambahan cuka sebanyak 6 tetes. Setelah mendidih, kita tambahkan 6 tetes cuka pada gelas yang ketiga tadi. Kemudian kita aduk hingga terbentuk gumpalan. Kemudian pada gelas D kita masukkan dan kita panaskan. Kita masukkan 8 tetes. Pada gelas yang E kita tambahkan 10 tetes cuka. Kemudian kita saring, ini pada gelas yang pertama dulu ya. Lalu ini pada gelas B yang kita tambah dengan 4 tetes asam cuka. Ini pada gelas C yang kita tambahkan dengan 6 tetes asam cuka. Kemudian ini pada gelas D yang kita tambahkan dengan 8 tetes asam cuka. Dan ini yang terakhir yaitu pada gelas E yang kita tambah dengan 10 tetes asam cuka. Jadi terlihat perbedaannya di mana yang terdapat gumpalan paling banyak yaitu pada gelas D yang kita tambah dengan 10 tetes asam cuka. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut, di mana kelima gelas semula memiliki volume susu masing-masing 500 ml. Kemudian volume asam cuka pada gelas A 2 tetes, gelas B 4 tetes, gelas C 6 tetes, gelas D 8 tetes, dan gelas E 10 tetes. Di mana pada gelas A yang kita tambah dengan 2 tetes asam cuka mendapatkan hasil gumpalan yang tidak terlalu banyak, sangat sedikit. Kemudian waktu yang dibutuhkan sampai timbul gumpalan juga relatif lama. Kemudian pada gelas B yang kita beri volume asam cuka 4 tetes itu terdapat lebih banyak gumpalan ya daripada gelas yang A, namun tidak terlalu banyak. Kemudian gelas C yang kita beri 6 tetes asam cuka juga terdapat gumpalan. Kemudian gelas D yang diberi cuka 8 tetes, gumpalan semakin banyak. Dan pada gelas E yang kita beri 10 tetes asam cuka, larutan hampir semuanya menggumpal. Jadi dari 5 gelas yang kita beri perlakuan berbeda ini, pada gelas E terdapat gumpalan yang paling banyak. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan,
Jadi percobaan koagulasi dan titik isoelektrik protein pada pembuatan tahu ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Tahu merupakan salah satu jenis makanan yang dibuat dari kedelai dengan jalan memakakan protein kedelai dan mencetaknya melalui proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya dengan atau tanpa menambahkan unsur-unsur lain tadi ya. Nah, menurut Cahyadi, tahu merupakan ekstrak protein kedelai yang telah digumpalkan dengan asam, ion kalsium, atau bahan penggumpal lainnya. Dasar pembuatan tahu adalah melarutkan protein yang terkandung dalam kedelai dengan menggunakan air sebagai pelarutnya, sehingga protein tersebut larut, kemudian diendapkan dengan penambahan bahan pengendap sampai terbentuk gumpalan-gumpalan protein yang akan menjadi tahu. Tahu diproduksi dengan memanfaatkan sifat protein, yaitu akan menggumpal apabila bereaksi dengan asam. Nah, pada percobaan ini digunakan asam cuka sebagai bahan penggumpalnya. Pada percobaan ini dilakukan 2 tahap tadi. Tahap pertama yaitu tahap pembuatan susu kedelai. Tujuan perendaman kedelai selama 12 jam bertujuan agar tekstur kedelai tidak keras sehingga memudahkan pada saat proses penggilingan atau ketika di blender. Kemudian 75 gram kedelai yang telah dicuci bersih tadi di blender menggunakan 750 ml air. Nah, di sini perbandingan kedelai dengan air 1:10. Pada tahap ini dilakukan penyaringan menggunakan kain. Tujuan dari penyaringan ini yaitu untuk mendapatkan ekstrak kedelai. Ketika sari kedelainya sudah siap, kemudian dilakukan tahap yang kedua yaitu pembuatan tahu. Percobaan ini menggunakan 5 gelas untuk mengetahui 5 sampel yang berbeda. Perbedaan sampel ini terletak pada penambahan cukanya sebagai zat pengendap. Masing-masing gelas tadi diisi 100 ml susu kedelai, kemudian gelas A ditambah 0,1 ml atau 2 tetes, gelas B 0,2 ml, gelas C 0,3 ml, gelas D 0,4 ml, dan gelas E 0,5 ml. Penggunaan asam cuka ini bertujuan sebagai bahan penggumpal yang digunakan untuk mengendapkan protein dan larutan padat pada sari kedelai. Penggumpalan protein oleh asam cuka akan berlangsung sangat cepat. Sebagian besar air yang semula tercampur dalam sari kedelai akan terperangkap di dalamnya. Gumpalan protein itulah yang nantinya disebut dengan tahu. Penambahan asam cuka pada susu kedelai dilakukan ketika susu kedelai dalam keadaan mendidih. Nah, tujuan dari pemanasan ini pada proses pembuatan tahu ini untuk menghilangkan bau kedelai, kemudian agar mempercepat reaksi penggumpalan dan agar proses penyaringan dapat berjalan dengan baik. Nah, pada percobaan ini didapatkan hasil bahwa susu kedelai pada gelas E, yang mana pada gelas E kita tambahkan asam cuka sebanyak 0,5 ml atau 10 tetes, terdapat gumpalan protein yang paling banyak. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat dibandingkan dengan keempat gelas lainnya. Gumpalan protein yang paling sedikit terjadi pada gelas A yang hanya ditetesi oleh 0,1 ml atau 2 tetes asam cuka saja. Kemudian, waktu yang diperoleh pada proses pembentukan gumpalan protein tahu pada gelas A juga lebih lama dibandingkan yang lain. Kemudian, untuk tekstur yang diperoleh dari tahu ini agak kurang halus. Hal ini dapat disebabkan oleh proses pengepresan yang kurang lama atau pada proses pengadukan. Pada percobaan ini, praktikan kurang mengetahui titik isoelektriknya karena keterbatasan alat yang digunakan untuk mengetahui titik isoelektriknya tersebut. Lalu, sifat-sifat yang mempengaruhi pada proses pembuatan tahu ini antara lain yaitu ionisasi, denaturasi, viskositas, dan koagulasi. Yang pertama, ionisasi. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Nah, suasana asam molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basa akan membentuk ion negatif. Kemudian yang kedua di sini yaitu denaturasi. Penggumpalan protein biasanya didahului oleh proses denaturasi yang berlangsung dengan baik pada titik isoelektrik protein tersebut. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu
50% atau lebih. Selain pH, suhu tinggi dan ion-ion logam berat, denaturasi dapat pula terjadi karena gerakan mekanik, alkohol, aseton, eter, dan deterjen. Kemudian yang ketiga yaitu viskositas. Viskositas adalah tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Suatu larutan protein dalam air memiliki viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya. Kemudian yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Pada temperatur di atas 60 derajat Celcius, kelarutan protein akan berkurang. Karena pada temperatur yang tinggi, energi kinetik molekul protein meningkat sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan dan struktur sekunder, tersier, dan kuartener yang menyebabkan koagulasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pembuatan tahu yaitu melarutkan protein yang terkandung dalam kedelai menggunakan air sebagai pelarut. Kemudian proses penggumpalan terjadi karena penambahan zat penggumpal atau koagulan sehingga membentuk gumpalan protein tahu. Nah, pada percobaan ini digunakan zat penggumpal yaitu asam cuka. Pada percobaan ini titik isoelektriknya tidak dapat ditentukan karena keterbatasan alat yang digunakan. Nah, ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan laporan praktikum. Kemudian ini merupakan lampiran pada proses-proses pembuatan tahu. Ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa prinsip dari pembuatan tahu? Jadi prinsip pembuatan tahu adalah penggumpalan atau pengendapan protein susu kedelai menggunakan zat koagulan. Kemudian apa saja fungsi pemanasan susu kedelai? Fungsi pemanasan susu kedelai yaitu untuk mematikan bakteri yang ada pada susu kedelai dan mempercepat proses koagulasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi penambahan asam asetat? Asam asetat berfungsi sebagai bahan penggumpal atau koagulan untuk mempercepat proses penggumpalan protein tahu. Pertanyaan yang keempat, mengapa penambahan asam asetat dilakukan ketika suhu kedelai 90 derajat Celcius? Karena pada suhu tersebut merupakan suhu yang optimal untuk mempercepat koagulasi. Kemudian, mengapa pada saat penambahan asam asetat campuran harus diaduk perlahan? Bagaimana jika diaduk cepat atau terlalu perlahan? Jadi jawabannya, apabila diaduk dengan cepat, maka akan didapatkan hasil tahu yang kasar. Sedangkan apabila diaduk terlalu lambat, maka tekstur tahu akan lunak. Jadi pada proses pengadukan itu jangan terlalu cepat dan jangan pula terlalu lambat. Kemudian pertanyaan yang keenam, zat apakah yang paling banyak terkandung dalam gumpalan-gumpalan putih yang dihasilkan setelah penambahan asam asetat, yaitu zat protein. Demikian laporan praktikum yang telah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.